Halo semuanya, balik lagi bersama gua Nugi di Philosophy Excel. Pada video kali ini, gua akan membahas tentang bagaimana cara membuat pivot table. Pivot table ini merupakan salah satu fungsi dari Microsoft Excel yang paling penting. Kenapa? Karena pertama, itu dapat membuat insight dengan cepat. Kedua, pivot table ini mudah untuk dibuat dan juga untuk digunakan. Nah, dan yang terakhir adalah dapat membantu kita untuk menemukan hubungan dari data yang kita punya. Apa sih yang perlu kita perhatikan sebelum membuat pivot table? Nah, pertama, setiap kolom dari data yang teman-teman punya harus mempunyai header atau judul dari setiap tabel tersebut. Kenapa? Karena judul tersebut untuk menandai setiap data dari kumpulan data yang teman-teman punya. Selanjutnya adalah di tabel teman-teman atau di data teman-teman itu tidak boleh ada kolom atau baris yang kosong. Kenapa? Karena itu akan tetap dibaca, tapi dibacanya sebagai blank. Kemudian tidak ada grand total atau subtotal pada data yang teman-teman miliki. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi perhitungan datanya. Nah, kemudian bagaimana sih cara membuat pivot table? Nah, sebelum kita membuat pivot table, teman-teman boleh siapkan datanya dulu atau dari data yang saya punya. Nah, data tersebut teman-teman bisa download dari deskripsi. Teman-teman bisa pakai data itu untuk membuat pivot table atau dari data yang teman-teman udah punya. Kita mulai langsung. Teman-teman bisa lihat kumpulan data ini disebutnya range. Sebenarnya ini bukan table tapi range. Nah, ketika teman-teman masukkan pivot table, itu bisa ke menu insert, kemudian pilih pivot table. Bisa teman-teman lihat bahwa kolomnya ini bentuknya range karena yang kita punya sebenarnya adalah range bukan table. Kekurangannya, kalau teman-teman buat pivot table dari range, ketika teman-teman update datanya, itu update-nya nggak akan masuk karena udah disetting hanya range segini yang masuk di pivot table-nya. Jadi kalau misalnya ada tambahan data, otomatis itu masuk ke range yang berbeda. Jadi datanya nggak akan ke input atau nggak akan masuk di pivot table teman-teman. Jadi harus diupdate lagi datanya. Nah, cara terbaiknya adalah teman-teman harus membuat table terlebih dahulu. Cara membuat table itu sangat gampang. Itu bisa langsung dibuat dari menu insert lalu ke table. Jadi bukan dari home ya teman-teman. Kalau mungkin ada yang sering buat table pakai border, itu tetap dihitung range. Tapi kalau misalnya teman-teman buat pakai menu table yang ada di insert, itu akan disebutnya sebagai table. Jadi ketika membuat pivot table, itu dibacanya sebagai table. Caranya adalah blok dulu datanya, masuk ke menu insert, kemudian pilih table. Kita akan diminta untuk memasukkan range yang akan dibuat table. Kemudian checklist my table has header ketika teman-teman udah punya headernya, jadi punya judul tabelnya. Teman-teman yang udah ikut kelas Philosophy Excel dari nol, pasti udah tahu bagaimana cara menggunakan table. Setelah memasukkan tabelnya, kemudian checklist, jangan lupa checklist my table has header, karena kita dari data ini kita udah punya judul tabelnya. Terus kita klik OK. Nah, jadi akan terbentuk table seperti ini. Teman-teman bisa membuat namanya jadi table dummy. Jadi akan terbentuk satu table yang kita bisa pakai untuk pivot table. Nah, sekarang step selanjutnya adalah membuat pivot table-nya. Teman-teman bisa klik pivot table. Nah, teman-teman akan bisa dilihat perbedaannya. Ketika kita membuat pivot table dari range, datanya akan bentuk range. Beda dengan ketika kita udah membuat pivot table. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini akan langsung tertulis judul dari table yang teman-teman udah buat sebelumnya. Nah, kita bisa pakai new worksheet, yang artinya kita membuat sheet baru, atau kita pakai existing worksheet, atau sheet yang udah teman-teman buat sebelumnya. Nah, kita pilih new worksheet aja, karena saya belum punya worksheet untuk membuat pivot table-nya. Nah, klik OK. Nah, akan terbentuk satu worksheet yang isinya adalah di sebelah kiri itu bagian di mana pivot table teman-teman akan muncul. Nah, di sebelah kanannya itu ada pivot table fields. Fungsi dari pivot table fields ini adalah untuk mengatur bagaimana bentuk dari pivot table teman-teman. Nah, pilihannya ada filter, rows, column, sama values. Nah, sebelum kita mengatur itu semuanya, teman-teman bisa milih layout dari pivot table fields. Caranya adalah teman-teman bisa klik bagian ini, kemudian pilih layout dari pivot table fields. Secara default biasanya ketika teman-teman buat pivot table itu pilihannya akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa ubah seperti yang sering teman-teman bisa ubah menjadi seperti ini,
atau bentuk yang lainnya. Biasanya saya menggunakan pivot table layout-nya seperti ini karena lebih mudah membaca variabelnya. Seperti yang saya bilang, di pivot table fields ini ada filter, rows, column, sama values. Nah, untuk membuat pivot table-nya, teman-teman bisa memasukkan variabelnya atau teman-teman bisa memasukkan salah satu table di bagian rows. Nah, seperti ini saya menginput nama barang. Nah, untuk nilainya, teman-teman bisa input di values. Kita pilih harga setelah pajak aja. Nah, jadinya seperti ini. Nah, untuk misalnya teman-teman mau mengganti nama barang dengan tabel lain, teman-teman bisa langsung menariknya ke samping seperti ini, atau bisa klik tanda panah ini, kemudian remove fields. Nah, jadi hilang seperti ini. Nah, kita masukkan lagi nama barang. Nah, untuk rows-nya itu bisa banyak datanya atau tabel yang kita masukkan itu banyak. Nah, tapi bentuknya akan seperti ini. Jadi teman-teman kalau menambahkan itu akan bentuknya subtitle seperti ini. Bukan menambah tabel ke samping tapi mengurutkan datanya ke bawah. Nah, kemudian untuk kolom. Kalau kolom beda dengan rows, kalau kita memasukkan data ke rows itu bentuknya akan vertikal. Jadi datanya akan tertampil ke bawah. Datanya akan tampil ke bawah. Kalau rows, kalau teman-teman memasukkan data ke rows, itu tabelnya atau datanya akan tampil ke bawah. Beda kalau teman-teman memasukkan datanya ke kolom. Misalnya saya mau masukkan datanya ke kode cabang, saya masukkan ke kolom. Nah, teman-teman bisa lihat bentuk datanya itu akan ke samping atau horizontal. Jadi data-datanya yang terisi itu di setiap kolom, jadi bukan setiap baris. Nah, balik ke value. Kita hapus dulu yang bagian kolom, karena kita juga nggak butuh data kolom. Nah, balik ke rows. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, dari values ini ketika kita menarik harga setelah pajak ke values, itu judul tabelnya akan berubah menjadi sum of harga setelah pajak, di mana kenapa sum? Karena bentuk data yang kita tampilkan itu adalah penjumlahan data dari Bluetooth adapter ini. Jadi dia menjumlahkan berapa banyak atau jumlah sum dari harga setelah pajak untuk produk Bluetooth adapter ini. Nah, seperti ini jadinya. Nah, apakah bisa diubah ke bentuk lain selain sum? Kita juga bisa menggantinya menjadi average. Kita juga bisa menggantinya dengan average. Nah, teman-teman bisa klik yang di bawah ini. Teman-teman bisa klik value-nya atau datanya. Kemudian pilih value field setting. Nah, teman-teman bisa ganti sum, count, average, dan yang lainnya. Selain dari bagian ini, teman-teman juga bisa langsung klik kanan di tabelnya. Kemudian pilih summarize values by. Nah, ini juga pilihannya sama. Jadi ada dua cara untuk mengubah summarize value dari tabel yang kita punya. Kemudian mengubah bentuk angka dari values yang kita udah input. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini bentuknya general. Nah, kalau teman-teman mau ngubah menjadi bentuk angka, ataupun misalnya ada tanda koma, sehingga kita bisa lebih mudah ngebacanya, itu bisa langsung dari menu home, kemudian pilih tanda koma seperti ini. Jadi fungsi yang di atas itu masih bisa dipakai walaupun kita pakai fungsi pivot table. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, mungkin teman-teman lihat kalau misalnya tabel values ini otomatis akan berubah jadi sum of harga setelah pajak. Nah, apakah bisa diganti? Tentunya bisa. Teman-teman bisa langsung ganti jadi misalnya total penjualan. Nah, perlu teman-teman ingat, ketika mengganti nama tabel ini, itu namanya harus berbeda dengan yang ada di pivot fields ini. Karena ini juga akan dijadikan sebagai penanda data. Kalau datanya sama atau nama tabelnya sama, otomatis kita akan sulit menentukan data dari tabel tersebut. Nah, sebaiknya teman-teman menggunakan nama yang berbeda dengan yang ada di sini. Tapi kalau teman-teman tetap mau untuk
menamai tabel tersebut sama dengan yang ada di tabel value yang ada di sebelah kanan, teman-teman bisa cukup menambahkan spasi dari tabel tersebut seperti ini. Nah, jadi akan tertambah total walaupun di tabel ini udah ada nama total. Nah, selain dari total penjualan, selain dari mengganti header, kita juga bisa mengganti dari judul dari grand total yang ada di bawah sini. Nah, kita misalnya mau ganti total aja, total seperti ini. Nah, ini juga bisa seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian desain. Nah, kalau teman-teman lihat, ketika kita membuat pivot table, akan ada dua menu baru yang akan tampil. Pertama itu ada pivot table analysis, kemudian desain. Nah, di desain ini kita bisa mengatur layout dari pivot table yang udah kita buat. Nah, pertama adalah kita bisa menghilangkan subtotals. Nah, teman-teman kalau bisa lihat, setiap data itu akan mempunyai subtotal yang ada di bagian atas seperti ini. Untuk menghilangkannya, teman-teman bisa klik subtotals, kemudian do not show subtotal seperti ini. Nah, akan hilang, subtotalnya akan hilang, cuman ada values dari setiap masing-masing data. Nah, kemudian tadi kita sempat mengubah grand total. Nah, kalau teman-teman mau menghilangkan grand totalnya itu juga bisa. Nah, di bagian sini, di bagian grand total, teman-teman bisa klik off rows and columns. Nah, jadi grand totalnya akan hilang. Nah, kalau mau memunculkan kembali, teman-teman pilih grand totals, kemudian for column only. Seperti ini. Nah, kemudian mengganti report layoutnya. Nah, kalau tampilan seperti ini, biasanya ini akan sulit dibaca. Dalam artian, bentuk tabelnya dari pivot table itu juga bisa diubah. Selain bentuk seperti ini, yang ada subtitle ke bawah, kita juga bisa mengganti report layoutnya menjadi bentuk yang lain. Teman-teman bisa pilih report layout, kemudian pilih layout yang lain. Kalau secara default, yang teman-teman lihat, ini adalah compact form. Kalau misalnya diubah ke outline form, nah, subtitle yang ada di bawah itu akan pindah ke kolom yang di samping, tapi tetap urutannya adalah bukan sejajar dengan yang data yang kita punya sebelumnya, atau rows yang kita udah punya. Dia akan ke samping. Nah, kalau teman-teman bentuknya mau seperti tabel biasa, itu bisa klik show in tabular form. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya kita punya data, misalnya kita kode cabang, kita masukkan ke bagian rows ini. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat, rows yang di bawah ini akan kosong. Nah, cara memunculkannya, agar labelnya tidak kosong, teman-teman bisa masuk ke report layout kembali, terus repeat all item labels. Nah, jadinya seperti ini. Jadi nggak ada label yang kosong. Semua terisi sesuai dengan pengelompokan datanya. Nah, untuk menghilangkannya sama seperti tadi, kalau misalnya kita tidak butuh datanya, bisa langsung tarik keluar seperti ini. Nah, perlu teman-teman ingat, untuk urutan rows-nya itu sangat mempengaruhi bentuk tabel teman-teman. Nah, paling atas itu akan ada di kolom pertama, dan seterusnya. Baris kedua, baris ketiga itu akan berjajar dari B, C, D, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini ada tanda kurang di sini. Jadi ini sebenarnya untuk meng-show sama hide data. Nah, cara menghilangkannya adalah, teman-teman bisa masuk pivot table analysis, kemudian klik bagian ini. Nah, itu akan hilang. Kalau memunculkan kembali, kita bisa klik lagi. Nah, jadi seperti ini. Fungsi yang lainnya itu, kita bisa membuat filter. Fungsi filter ini untuk memfilter pivot table yang teman-teman udah buat. Jadi contohnya kita masukkan kode cabang ke filter, itu akan muncul di bagian atas untuk memfilter data-data yang akan kita tampilkan. Nah, teman-teman bisa klik. Kalau ini bentuknya, teman-teman pilih satu. Jadi ketika klik satu, yang akan muncul adalah data yang ada di bagian ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau memunculkan dua atau lebih dari 3 data, teman-teman bisa checklist ini, kemudian silakan pilih data yang akan mau ditampilkan. Bentuknya seperti filter yang biasa digunakan di data Excel. Nah, kemudian apakah kita bisa memasukkan value yang sama? Tentunya bisa. Jadi kalau misalnya harga setelah pajak, kita udah masukkan datanya ke penjualan,
kita udah memasukkan datanya ke table tersebut, kita juga bisa memasukkan kembali data tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi akan terbuat data baru di sampingnya. Walaupun value-nya sama atau table yang diinput itu sama, itu tetap bisa masuk ke pivot table-nya. Nah, dari pivot table ini kita tadi bisa mengubah summarize value-nya dari data yang kita punya. Selain summarize value, kita juga bisa mengubah bentuk datanya. Atau kita bisa mengubah bagaimana data tersebut tampil. Nah, contohnya seperti data ini, misalnya saya mau mengubah datanya jadi persentase setiap produk, saya mau bikin persentase dari grand total. Nah, teman-teman bisa klik seperti ini. Klik kanan, terus kemudian teman-teman bisa klik kanan dari tabel yang akan diganti datanya. Terus show values as. Kita pilih persentase of grand total. Selain persentase of grand total, teman-teman bisa lihat sendiri. Itu bisa ada persentase dari kolom total, row total, dan sebagainya. Kita ubah jadi seperti ini. Nah, bentuknya akan langsung jadi persentase. Nah, ini kita ganti datanya misalnya jadi persentase. Jika teman-teman ingin buat tabel pivot yang baru, teman-teman nggak perlu mengulangi dari awal. Jadi, teman-teman bisa langsung copy pivot table yang kita udah buat sebelumnya. Tinggal copy paste. Nah, kemudian langsung paste seperti ini. Nah, tentunya ini memakai data yang sama dengan pivot table yang udah kita copy. Nah, teman-teman bisa lihat field list-nya. Jadi kalau teman-teman mau mengubah isi dari tab pivot table-nya, tinggal lakukan step yang tadi, yaitu bisa remove field atau menarik langsung keluar. Nah, kita pakai kode cabang. Nah, seperti ini, terus kita hilangkan persentasenya. Oke, seperti ini. Nah, jadi kita buat satu pivot table lagi dengan menggunakan data yang sama. Kalau data yang sama, itu kita bisa langsung copy dari pivot table yang kita buat. Kalau datanya beda, tentunya kita mengulangi step yang tadi kita buat sebelumnya. Nah, setelah membuat pivot table, ada satu fungsi yang juga sering digunakan, yaitu pivot chart. Cara membuat pivot chart-nya, teman-teman bisa pilih salah satu dari pivot table yang udah dibuat. Contohnya saya mau buat chart dari pivot table yang ini. Saya tinggal klik pivot table-nya, kemudian pivot chart. Nah, akan langsung dibuatkan pivot chart-nya. Jadi nggak perlu ngeblok. Tinggal klik salah satu dari pivot chart yang teman-teman mau. Klik pie. Saya mau gunakan pie chart. Nah, kalau teman-teman pernah membuat chart di Excel, itu fungsinya sama dengan ketika teman-teman buat pivot chart. Jadi menunya seperti mengatur desain, mengatur format itu sama persis dengan ketika teman-teman membuat chart dari menu insert. Nah, seperti mengatur desainnya mau seperti apa, itu bisa dari pivot chart. Nah, seperti ini. Elemen-elemennya juga bisa diatur. Nah, setelah membuat pivot chart, yang paling sering digunakan juga dari bagian pivot table, yaitu membuat slicer. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau slicer ini gunanya untuk memfilter data yang ada di pivot table kita. Bedanya adalah slicer ini bisa digunakan untuk menghubungkan tidak cuma satu table. Jadi kita bisa memfilter lebih dari 2 table dalam satu slicer. Nah, pertama-tama kita buat slicernya dulu. Kita klik. Seperti biasa kita klik salah satu dari pivot table-nya. Kemudian pilih pivot table analysis. Dan klik insert slicer. Nah, silahkan dipilih variabel yang mau dijadikan sebagai filter. Saya pilih kode cabang. Teman-teman bebas, kalau mau coba tabel lain itu bebas.
Nah, secara default bentuknya akan satu kolom. Jadi satu kolom seperti ini. Slicernya dibuat jadi satu kolom. Nah, kalau teman-teman mau lebih dari satu kolom, yang artinya slicernya memanjang, itu bisa tambahkan kolomnya di menu slicer. Kemudian di bagian sini, itu teman-teman bisa tambahin. Jadi misalnya saya mau buat 5 kolom, jadi panjang ke samping slicernya, itu juga bisa seperti ini. Nah, sama seperti membuat filter, settingan defaultnya adalah kita memilih satu-satu seperti ini. Jadi kalau teman-teman ngeklik satu, itu akan ngefilter apa yang teman-teman klik. Nah, kalau mau multiple, yang artinya bisa memfilter lebih dari satu, itu klik logo ini, multiple select. Nah, teman-teman bisa memilih lebih dari satu jenis data. Contohnya seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, perbedaan slicer dengan filter itu adalah teman-teman bisa mengkonekkan data di satu slicer. Caranya adalah masuk ke menu slicer, kemudian di bagian sini ada report connection. Nah, yang dicentang ini adalah pivot table yang kita buat sebelumnya, yang kita jadikan acuan sebelumnya. Nah, kalau mau mengkonekkan, tinggal checklist pivot table-nya, kemudian oke. Nah, ini akan bisa langsung memfilter data yang di sampingnya juga. Nah, karena pivot chartnya dibuat dari pivot table juga, makanya si pivot chartnya ini juga akan ikut terfilter seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini juga akan membagi otomatis jumlah dari chartnya, datanya. Jadi dia akan menghitung setiap bagiannya itu berapa persen. Nah, gue udah membahas semua cara untuk membuat pivot table. Pertama kita buat datanya dulu, buat tabelnya dulu. Jadi teman-teman bisa ketika ada update data, itu langsung berubah di pivot table-nya. Terus kita membuat pivot table-nya, mengatur layout-nya, mengatur data yang akan di-show di pivot table, kemudian membuat chart dan membuat slicer. Nah, fungsi-fungsi ini paling sering dipakai saat membuat pivot table, atau bisa dibilang ini adalah fungsi dasar dari pivot table. Jadi teman-teman kalau mau buat dashboard sederhana seperti ini, itu juga bisa dari pivot table. Untuk fungsi dan kegunaan dari pivot table yang lainnya, itu teman-teman bisa ikut kelas filosofi Excel yang diadakan setiap minggunya. Itu saya bahas lebih banyak tentang pivot table. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.